Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh saudara kita, di manakah tempat sholat Id? Apakah di dalam masjid? Maka ketahuilah ya ibadallah, sholatul Id tempatnya telah ditentukan di dalam hadis-hadis yang banyak. Dia adalah di al-musalla. Maka sunahnya sholatul Id adalah di musalla. Dan ini sesuai dengan hadis yang datang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla, bahwa Nabi keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitr atau Idul Adha ke al-musalla. Namun di sini setelah kita mengetahui sunnahnya itu di musalla, perlu digaris bawah, digaris atas kalimat al-musalla. Apa makna al-musalla? Di sini di lapangan. Awas jangan gagal faham dan salah kaprah dalam menerjemahkan musalla. Kami melihat terutama di Sumatera, surau-surau kecil mereka menamakannya musalla. Maka banyak tertulis musalla al-muhajirin, musalla bla bla bla. Apa makna al-musalla di sini? Mereka mempunyai definisi khusus tentang musalla. Apa itu? Musalla adalah masjid kecil yang hanya dibuat untuk mendirikan sholat berjamaah, tetapi tidak ada sholat Jum'ah. Sehingga kalau sholat Jum'ah mereka keluar, tidak sholat di tempat tersebut. Namun sholat wajib mereka sholat di tempat tersebut. Iya, seperti itu. Maka ini definisi dari musalla yang gagal faham, salah kaprah. Karena apa? Karena kalau makna dari musalla seperti itu, bagaimana dengan hadis ini? Bahwa Nabi melaksanakan sholat Idul Fitr dan Idul Adha di musalla. Dan musalla ukurannya misalnya 3 meter kali 5 meter. Maka bagaimana akan tumplek orang satu desa melaksanakan Id al-Fitr ataupun Idul Adha ditambah perempuan? Maka maknanya bukan musalla masjid kecil yang tidak didirikan sholat Jumat, bukan. Maka ini pembenaran dari makna al-musalla ataupun pembetulan dari makna al-musalla. Maka muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi melaksanakan sholat di musalla. Dan kemudian dari Ibnu Umar juga, bahwa Nabi Muhammad SAW yagdu ilal musalla wal anazah baina yadayh tuhmalu wa tunsabu bil musalla baina yadayhi fayusalli ilaiha. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW yagdu ilal musalla. Kalimat yagdu adalah keluar di pagi hari. Dan ini maknanya jelas. Karena Nabi keluar sholat Id di pagi hari. Bukan seperti sholat Jum'ah di siang hari. Tetapi yagdu di awal hari. Ilal musalla, makna musalla telah kami jelaskan, lapangan seperti kita di sini pun untuk melaksanakan Id. Wal anazatu baina yadayhi. Maka di sini dulu Nabi membawa anazah. Anazah adalah tombak yang kecil, bukan tombak yang panjang. Ada tombak panjang dan kecil. Tombak yang panjang yang biasa dinamakan dengan lembing, maka dia panjang untuk berburu dari jarak yang jauh. Adapun al-anazah dia tongkat tetapi ujungnya tombak, maka dia kecil, bisa dibawa dengan mudah. Adapun lembing dia dilempar kepada musuh yang lumayan cukup jauh jaraknya, maka ini dinamakan dengan lembing.
Adapun anazah tongkat yang kecil, namun di pucuknya juga tajam. Ada besi tajamnya. Maka ini anazah. Nabi membawa anazah di saat pergi ke musola. Untuk apa? Tuhmalu wa tunsobu. Di mana dibawa oleh Nabi untuk ditancapkan di musola. Baina yadaihi fayusalli ilaiha. Agar Nabi menjadikan sholat kepada al-anazah dijadikan sutroh. Maka di sini pun menjadi pendalilan bahwa mengambil sutroh itu yang rajih adalah wajib. Mana dalilnya? Di antaranya hadis ini. Di mana di lapangan tidak ada sutroh, tidak ada bangunan, tidak ada sawaril masjid ataupun tiang masjid. Maka di sini Nabi membawa anazah dan ditancapkan. Maka Nabi membawa anazah dari rumahnya, disebutkan yagdu ilal musalla wal anazatu baina yadayh. Berarti Nabi memang sengaja, bukan dia mencari sesuatu untuk dijadikan sutroh, tetapi membawa sutroh, membawa anazah untuk dijadikan sutroh. Menandakan sutroh itu perkara yang harus. Dan lebih jelas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, di mana disebutkan falyadnu ila sutroh. Man arada an yusalliya falyadnu ila sutroh. Kalimat falyadnu filun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi bihadfil wawi hadfi harfil ilah, karena dia majzum dengan lam amr. Falyadnu, agar mendekati kepada sutroh. Maka sutroh itu hukumnya wajib yang rajih, bukan mustahab. Dan di antaranya hadis ini Nabi membawa tombak kecil untuk dijadikan sutroh di lapangan. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita dari dua hadis ini, sunnahnya sholat id itu di lapangan. Maka bagaimana jika mereka mengatakan kan lebih baik di masjid? Masjid adalah tempat yang mulia. Kita jawab, masjid memang tempat yang mulia. Namun disunahkan oleh Nabi untuk sholat di lapangan. Meskipun lapangan tidak ada di dalam nas, lapangan ini lapangan terbaik sedunia. Lapangan ini lapangan yang di sisi Allah mempunyai keutamaan, tidak ada lapangan. Bahkan tanah Karbala pun, yang kata orang-orang Syiah Rafidhah tersucikan dengan terbuncahnya darah Husain, itu tetap saja biasa tanah. Namun Nabi dulu meninggalkan masjidnya, dan Masjid Nabawi jika kita lihat keutamaannya lebih baik daripada sholat 1000 dari sholat di masjid lainnya. Maka sholat duhur satu kali di Masjid Nabawi dengan sholat duhur di masjid kita Mukbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat, jauh bedanya dengan di Masjid Nabawi. Namun dengan itu Nabi keluar dari masjid yang mempunyai keutamaan yang besar tadi ke lapangan, dan lapangan tidak dituliskan lapangan ini lebih baik daripada Masjid Nabawi. Paham? Berarti sholat id di lapangan dengan sholat selain dari id di Masjid Nabawi lebih baik, jelas. Namun di sini Nabi keluar untuk menghidupkan sunnah sholat di lapangan. Maka barang siapa yang mengatakan sholat di masjid lebih mulia karena dia Baitullah, dia rumah Allah, maka sholat di masjid lebih baik daripada sholat id di lapangan, maka sholat id di masjid lebih baik. Jawabnya tidak seperti itu. Bahwa Nabi memerintahkan agar kita keluar ke musola, dan Nabi pun mempraktekannya, padahal dia mempunyai masjid, Masjid Nabawi yang keutamaannya lebih dari sholat di masjid lainnya. Maka inilah dari sunnah. Namun sholat di musola ini tentunya fattakullah mastata'tum, jika mampu. Jika memang tidak mampu, bagaimana maksudnya tidak mampu? Cuaca hujan. Dan seperti biasa, negara Indonesia adalah negara ekuator, negara khatulistiwa, bahasa Arabnya khot al-istawa, yang curah hujannya tinggi, tropis. Maka bisa jadi dari malam id hujan deras.
Dan lapangan yang sudah kita siapkan pun becek. Dan bukan masalah becek juga, mungkin akan terus-menerus hujan. Maka ditunggu sholat fajar hujan. Kemudian setelah mulai syuruk, jam 6, 6.30 pun masih hujan. Dan jalannya semakin. Maka tidak apa-apa untuk sholat di masjid, fattaqullah mastata'tum. Ini dengan catatan tadi. Atau tidak hujan. Namun di wilayah daerah mereka tinggal, tidak ada lapangan yang terbuka misalnya. Maka yang ada hanya masjid, ya sudah di masjid. Namun lebih baik adalah di lapangan dan dicari lapangan dari desa tersebut, maka disitulah sholat id. Lebih baik. Maka inilah jawaban dari soal yang kedua.